Cuaca di pagi hari sangatlah cerah. Gilang seorang pemuda tampan. Ia bekerja sebagai kurir muda, memberikan senyum hangat kepada pelanggan saat menyelesaikan pengirimannya. Di sepanjang jalan, wajah Gilang terlihat tenang. Sesekali dia senyum tapi matanya lelah. Di lampu merah, ia berhenti sejenak, melihat cermin di spion motornya, lalu melihat matanya sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gilang langsung pulang ke rumah. Dia mendekati Bu Ros, ibunya, yang terbaring lemah di tempat tidur, dan menyapanya dengan senyum lembut. Kamu ya nak? Selamat pagi, Bu. Gilang berucap pelan. Selamat pagi, Gilang. Hati-hati di jalan ya. Bu Ros menjawab dengan lemah. Gilang mengangguk dan mencium kening ibunya sebagai bentuk kasih sayang kepada seorang ibu, serta meminta izin untuk kembali bekerja lagi. Bu Ros sedang duduk di ranjang, wajahnya pucat, dan sedang menggenggam sebuah foto Gilang yang masih muda. Senyum melankolis menghiasi bibirnya, suara batuk menggema di seluruh ruangan, mengguncang tubuhnya yang rapuh. Dia mencoba bangkit, tapi apalah daya. Tubuhnya sangatlah lemah sehingga kekuatannya pun tidak ada. Lalu tenggelam kembali ke ranjangnya. Matanya kembali pejam pasrah. Di sebuah tempat tinggal sederhana, Gilang mengenakan jaket kurir berwarna kuning, memantapkan dirinya di depan cermin. Matanya mencerminkan kerasnya realitas kehidupan. Gilang berbisik dengan tekad. Hari ini harus cukup untuk beli obat buat ibu dan beli beras. Gilang menyusuri jalanan kota yang ramai dengan sepeda motornya. Senyum tipis bermain di bibirnya. Sebuah notifikasi pesanan baru muncul di ponsel Gilang, menyulut secerca harapan. Didorong oleh ambisi, Gilang mempercepat motornya, menyatu dalam permadani kota yang semarak. Gilang memasuki sebuah gang sempit, diselimuti kegelapan dan kesuraman. Banyak lampu jalan yang mati, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari dengan pepohonan yang menggantung di atasnya. Pohon-pohon yang menggantung, dan kabel-kabel yang kusut menambah suasana yang menindas. Langkah Haki mendekat, memecah kesunyian. Tony, sosok besar yang dihiasi tato naga dan tengkorak, muncul dari bayang-bayang kegelapan yang hidup dengan ancaman. Rudy dan Jago muncul dengan wajah angkuh. Mereka menghalangi jalan Gilang. Udara berderak dengan ketegangan saat jalan di depan menjadi gelap. Gilang mengendarai sepeda motornya. Pandangannya tertuju saat dia melewati jalanan yang terbengkalai. Tak ada suara atau seorang pun di sekelilingnya, hanya raungan motornya memecah kesunyian. Ketegangan terukir di wajah Gilang saat dia membawa barang bawaannya. Dan dia berkata dalam hati, "Ini beneran gak ya tempatnya? Kok tempatnya sepi begini?" Mencurigakan, tiba-tiba ada 3 orang preman berdiri di tengah jalan. Preman itu bernama Tony, Rudy, dan Jago. Dia menghentikan langkah Gilang, dan kehadirannya pun mengancam. Tony, dengan baju hitam dan jaket tanpa lengan berkata, "Hei, jaket kuning. Jika kamu ingin lewat sini, kamu harus bayar dulu." Gilang langsung berhenti, dan terkejut dengan tindakan mereka. Gilang pun turun dari motornya, menggenggam tas berisi makanan. Suaranya bernada meminta maaf. "Maaf bang, saya cuma mau mengantarkan makanan. Daerah sini bang, tidak lama kok." Rudy tertawa sinis dan meledek perkataan Gilang. "Tidak lama," katanya. "Tapi pada akhirnya kamu akan menjadi biang masalah. Benar nggak, Ton?" Tony maju selangkah, nadanya mengeras. "Langsung saja ke intinya. Semua orang yang bekerja di area sini harus membayar uang keamanan, termasuk kamu." Jago memperkuat ancamannya, dengan berkata, "Gak usah banyak omong, cepat buruan bayar. Kalau enggak, kamu tanggung sendiri akibatnya." Gilang kesulitan menjelaskan kendala keuangannya. "Saya ngerti bang, tapi beneran, saya nggak punya uang lebih. Orderan ini juga belum dibayar."
Tony mendekat dan menatap tajam, menghancurkan ilusi ketenangan. Tenang? Hidup di sini tuh nggak ada yang tenang, bro. Lu pikir lu bisa lewatin tempat ini tiap hari tanpa bayar? Gilang terdiam sejenak dan berpikir keras. Lalu ia mengangguk pelan, sedikit mundur, dan menjauh. Dengan gerakan cepat, Gilang menaiki sepeda motornya, lalu pergi dari tempat itu. Saat Gilang pergi, Tony tersenyum sinis. Bagus. Besok kalau dia lewat sini lagi, kita tagih. Rudy dan Jago menyaksikan dengan kepuasan yang sombong. Gilang berkendara di sepanjang jalan sepi. Wajahnya dibayangi keputusasaan. Tony, Rudy, dan Jago berdiri di tengah jalan. Tawa mereka bergema. Setelah Gilang menghilang, Tony menegaskan, anak kecil seperti dia harus dikasih pelajaran biar kapok.